Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Panoce Aimoli. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi dengan topik proposal penelitian. Silakan kalian menyimak dan semoga materi ini bisa membuat kalian lebih mudah memahaminya. Sebelum kita membahas terkait dengan proposal penelitian, saya akan menampilkan beberapa slide terkait dengan penyusunan proposal penelitian. Berikut ini adalah sistematika di dalam proposal penelitian. Ya, mengapa harus sistematika di dalam menyusun proposal penelitian? Perlu kalian ketahui bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal atau skripsi ataupun makalah atau karya-karya ilmiah adalah menyusun sistematika penulisannya. Tujuan memperhatikan sistematika penyusunan di dalam membuat proposal, skripsi, makalah, atau karya ilmiah adalah agar hasil proposal atau karya ilmiah, skripsi, makalah yang kita hasilkan itu lebih lengkap, runtut, dan terperinci. Berikut ini adalah 8 hal yang terkait dengan sistematika menyusun proposal penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua kerangka teori, yang ketiga hipotesis, keempat metode penelitian, yang kelima lokasi dan sampel penelitian, yang keenam jadwal penelitian, ketujuh biaya penelitian, yang kedelapan pustaka acuan dan daftar pustaka. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu saya sampaikan bahwa pada video materi kali ini saya batasi materi kali ini hanya pada pembahasan terkait dengan bagaimana caranya menyusun latar belakang yang ada pada bagian pertama sistematika proposal penelitian, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita kenal yang namanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Dalam menyusun latar belakang, ada 2 metode yang kita gunakan, yakni metode penelitian kuantitatif atau juga metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sifatnya induktif, alur pemikirannya dari khusus ke umum. Atau metode penelitian kuantitatif itu sifatnya deduktif atau alur pemikirannya umum ke khusus. Saya akan memberikan satu contoh dari metode penelitian kuantitatif atau deduktif ke induktif. Saya kasih contoh dengan judulnya atau topiknya adalah hubungan antara minat baca dan prestasi belajar anak Indonesia. Hal utama yang perlu saya bahas di dalam latar belakang adalah apa sih yang dimaksudkan dengan pendidikan di Indonesia? Apakah pendidikan di Indonesia baik-baik saja ataukah tidak? Apakah pendidikan di Indonesia sudah disamaratakan ataukah belum? Nah, ini adalah hal-hal yang perlu saya bahas di dalam pembuatan latar belakang. Selanjutnya saya membahas terkait dengan minat baca anak. Sampai pada bagian yang lebih khususnya, yakni hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar. Ya, ini adalah contoh daripada membuat latar belakang, yakni dengan menggunakan metode penelitian
kuantitatif atau metode dengan alur pemikiran dari bagian khusus, dari bagian umum ke bagian khusus. Atau biasa kita sebut dengan paragraf deduktif, induktif. Ya, kunci di dalam membuat latar belakang perlu kalian ketahui bahwa masalah di dalam sebuah penelitian itu merupakan bagian pertama yang sangat penting. Dalam menyusun tulisan ilmiah atau proposal penelitian yang menjadi pembahasan kita pada kali ini, itu adalah latar belakang masalah itu sendiri, itu harus tersusun secara sistematis, berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk kita teliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi di lingkungan kita. Saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi, maka pada bagian latar belakang kita akan menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin kita teliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Kunci yang kedua adalah tujuan. Dalam sebuah tulisan ilmiah, kita harus membuatnya lebih menarik perhatian para pembaca. Sekaligus kita menyediakan informasi dasar yang terkait dan relevan dengan studi atau penelitian atau bisa kita sebut dengan riset yang sedang kita kerjakan. Membuat pernyataan dari pertanyaan pemandu riset atau penelitian merupakan bagian terpenting dalam menyusun latar belakang. Sedangkan di dalam tinjauan pustaka diusahakan singkat dan padat. Kunci yang ketiga dalam membuat latar belakang penelitian yang baik itu adalah seberapa besar kita harus komprehensif, yakni kita harus merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang akan kita lakukan pada penelitian kita. Maksudnya bahwa ketika para pembaca membaca latar belakang kita, mereka sudah mampu memahami apa yang ada pada tulisan kita. Ya, berikut ini saya membahas terkait dengan piramida terbalik di dalam menyusun latar belakang tadi. Yakni kita mengenal yang namanya metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Saya kembali membahasnya. Pada bagian awal latar belakang itu, gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat dengan model piramida terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal yang lebih global sampai mengerucut. Fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan kita teliti. Pada bagian tengah atau ungkapan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Bagian di akhir diisi dengan alternatif atau solusi yang bisa kita tawarkan secara teoritis maupun praktis, dan akhirnya muncullah sebuah judul. Ya, sekian cara membuat latar belakang. Berbanyak cara baca kalian dengan membaca literatur-literatur pembuatan makalah atau pembuatan proposal penelitian
skripsi, ataupun karya ilmiah lainnya terkait dengan informasi lainnya yang bisa kalian baca pada berbagai sumber. Semakin kaya bahan bacaan kalian, akan semakin mudah Anda memahaminya. Selamat mengerjakan rutinitas kalian sebagai si pembelajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kelas Bahasa Indonesia selanjutnya. Jangan lupa senyum hari ini. Patuhi protokol kesehatan.